Baik, nanti soal nama-nama yang tadi disebutkan akan kita undang. Kalau bisa HP-nya dimatikan, Pak. Termasuk tadi yang berada dalam kamar yang disebut-sebut oleh Pak Zainal itu. Perempuan atau perempuan itu ya? Pak Zainal. Ya. Selanjutnya kita gali dulu yang ada ini, Pak. Nanti yang belum datang kita nanti akan gali. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Demokrat. Partai Demokrat. Pak Rohdia. Ayo bisa gelap banget kan, ganti kan. Ganti kan. Gelap banget kan. Tes. Ini hidup ini. Di belakang Marun. Ini dong. Memang harus sampingku, Bang. Iya. Nggak boleh jauh-jauh. Terima kasih Ketua. Kita semua sama-sama meminta masalah ini betul-betul menjadi pembelajaran kita. Kita sepakat save KPK karena KPK ini selama ini sangat baik bekerja. Pak Ketua, apa yang dikatakan Pak Bambang Susatyo, yang dikatakan oleh Pak Beni Kaharman, begitu juga teman-teman lainnya, karena background mereka sebelum duduk di DPR ini adalah para lawyer. Pengalaman saya memang yang berkaitan dengan jinah, siapapun lawyernya sangat lemah di pengadilan karena susah mencari eyewitness, saksi mata. Tetapi perlu saya sampaikan, ada juga orang yang punya penyakit senang ditonton. Saya pertegas. Jadi apa yang dikatakan Pak Zainal saya bisa mengerti. Ketua, kita Komisi 3, Komisi Hukum. Ini pembelajaran bagi kita hari ini. Kita tidak usah lagi melihat ke belakang, tetapi bagaimana hari esok. Agar betul-betul paripurna, betul apa kata Ketua Pak Beni Kaharman tadi, kita juga harus mengundang para wanitanya. Para wanitanya perlu diundang. Karena benar atau tidak, mereka yang tahu. Biar paripurna. Jadi wanita yang difoto tadi, kalau istilah sahabat saya Sultan Batugana yang sekarang sudah di KPK, masuk barang itu. Kan begitu Ketua, masuk barang itu, ya. Jadi perlu, jangan-jangan kan kasihan juga, itu kan wanita makhluk yang lemah, jangan-jangan fitnah, kan begitu. Jadi Ketua, jadi tadi permintaan, kalau saya sih apa yang dikatakan Pak Hasto, saya sudah percaya. Karena saya lihat beliau sangat tegar. Termasuk Pak Zainal, tapi Pak Zainal mohon maaf, saya rasa perlu. Karena tadi jelas kok identitas wanitanya. Bahkan wanita Makassar, begitu juga yang asalnya dari Pontianak, Kalimantan Barat. Saya rasa, dan dia mengakui sering dibawa kemana-mana, yaitu Miss Indonesia. Saya juga kepingin lihat yang segar-segar Ketua. Jadi pengakuan dari Miss Indonesia ini perlu juga kita dengar. Jadi dua wanita ini bisa kita undang, kita tanya apa yang sudah terjadi. Terima kasih pimpinan yang saya hormati. Baik, ini Pak Rudi ini. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Gerindra. Pak Martin, kami persilahkan. Saudara Hasto, kami menghargai kehadiran saudara di sini karena memang tugas Komisi 3
melakukan pengawasan terhadap KPK. Ini adalah satu lembaga yang sangat kita hormati dan sangat dihargai oleh masyarakat, sehingga bagaimanapun juga Komisi 3 tidak akan mungkin menghalang-halangi kehadiran saudara di sini kalau memang itu adalah dalam rangka itikat baik kita untuk tetap menjaga lembaga yang kita hormati ini. Banyak hal yang menyangkut soal-soal moral, soal nilai, saya kira memang Komite Etik KPK harus kita fungsikan. Saya menyarankan pada Saudara Hasto, Saudara Jainal melaporkan ini kepada KPK dan Komisi 3 mendukung. Komite Etik segera dibentuk di sana untuk menampung dan untuk memeriksa dan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Saya ingin bertanya sebenarnya, kalau dulu pada saat kampanye pemilihan presiden, Saudara Hasto dan kawan-kawan, saya pakai istilah yang lebih halus, itu menggadang-gadang Saudara Abraham Samad sebagai calon wakil presiden. Saya sering bertanya, masyarakat juga bertanya, apakah memang serius Hasto dan kawan-kawan menggadang-gadang Saudara Abraham Samad sebagai calon wakil presiden? Apakah ini tidak sengaja dibuat hanya untuk meningkatkan elektabilitas suara, mendongkrak suara? Namanya disebut-sebut, tapi sudah tahu bahwa ini bukan orang yang akan dicalonkan. Jadi Abraham Samad itu disebut-sebut selalu di mass media, tetapi sudah tahu bahwa ini bukanlah orang yang akan dicalonkan sebagai wakil presiden. Ini saya kira penting bagi kita mengetahui mengapa sampai kejadian ini terjadi, tentu berangkat daripada fakta-fakta seperti ini. Apa benar Saudara Hasto dan kawan-kawan memang serius untuk mencalonkan Saudara Abraham Samad sebagai calon wakil presiden pada waktu itu? Kemudian apa hebatnya sebenarnya Saudara Abraham Samad ini sehingga Saudara Hasto mau mencalonkannya? Ya kalau saya lihat ganteng, ya tidak ganteng-ganteng amat lah ya. Kalau saya lihat misalnya ada seorang jenderal, seorang pahlawan, saya kira Saudara Abraham Samad adalah seorang anak yang tidak beda dengan kita. Kalau dikatakan Saudara Abraham Samad orang kaya, juga saya kira bukanlah orang kaya. Tetapi yang saya tahu, Abraham Samad itu adalah ketua KPK. Ketua KPK, satu lembaga yang sangat dihormati dan dihargai orang. Apa karena memang dia ketua KPK maka digadang-gadang menjadi calon wakil presiden?